Mungkin untuk jelang akhir tahun teknik rebound terhadap saham perbankannya tidak begitu mendominasi ya, tetap didominasi oleh saham konglomerasi. Tapi saya melihat di kuartal pertama 2026 di saat ada penggantian gubernur The Fed, memang kan dari kebijakan Trump suku bunga itu mau turun terus nih si Trump. Dan saat ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Santosa Kertianus Gunawan yang merupakan Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Sani, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Pak Dedi. Apa kabar? Baik sekali. Ya, kabar baik juga Pak Sani dan juga kabar baik dari Indeks Harga Saham Gabungan. Kemarin rebound signifikan kembali Pak dan mencatat rekor intraday tertinggi dan posisi penutupan tertinggi di sepanjang masa. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal Pak Sani, penguatan yang masih terus berlanjut ini dan hari ini kita sudah masuk ke hari ketiga perdagangan di Desember. Ada sinyal-sinyal Santa Rally Close tidak Pak ataupun juga window dressing di tengah lanjutan penguatan yang masih terus berlangsung? Ya, saya melihat dari akhir bulan November ya, sudah mulai terlihat Pak David bahwa indeks itu sudah terus naik ya. Bahkan kemarin tertinggi ya di level 8.626. Jadi saya melihat bahwa di bulan Desember ini memang akan terus naik, terutama di saham-saham konglomerasi dan juga perlu dicermati saham banking juga. Pak David, seperti itu. Baik, dengan capaian yang sudah cukup signifikan Pak di perdagangan kemarin, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Dengan melihat pola pergerakan IHSG di beberapa pekan terakhir ketika menyentuh level intraday tertinggi ataupun catatan rekor Pak, maka indeks harga saham gabungan akan koreksi sehat terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk kali ini, Pak Sani? Ya, kita berharap sih memang indeks harga saham gabungan itu terkoreksi dulu ya, maksudnya turun dulu gitu untuk supaya lebih sehat lah. Cuma kalau misalnya saya lihat, memang di bulan Desember biasanya kan ada aksi window dressing ya. Ya. Di situ momentum para fund manager maupun emiten itu memperbaiki mereka punya kinerjanya. Apalagi nanti ada meeting The Fed ya. Ini yang boleh dikatakan ya tambah ada istilahnya super close rally lah ya pada kesempatan nanti keputusan The Fed yang mana secara konsensus memang suku bunga akan diturunkan. Terlebih lagi ada penggantian dengan gubernur The Fed-nya ya, ini yang sangat menarik. Seperti itu Pak. Baik, termasuk juga data inflasi PCI Pak yang akan rilis di akhir pekan ini? Iya, memang data-data ini yang menentukan dari keputusan The Fed nanti ya, jadi memang kita tunggu-tunggu gitu ini akan seperti apa, tapi menurut saya masih dalam batas istilahnya masih terkontrol lah gitu inflasi. Baik, untuk jangka pendek hari ini indeks harga saham gabungan arahnya akan kemana, Pak Sani? Saya melihat kalau untuk IHSG memang sudah saya lihat secara teknikal di 8350 Pak David. Jadi mungkin bisa ke 8.700-an, kita berharap terus bisa naik terus ya menjelang akhir Desember ini. Yang memang kita berharap IHSG bisa ke 9.000 gitu kan. Apakah bisa ya bisa aja apabila memang didominasi oleh bangsitnya saham perbankan seperti itu Pak. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan saham-saham perbankan big cap Pak, kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan ketika berulang kali mencatatkan rekor masih cukup minim Pak. Nah, seberapa optimis Anda untuk pembalikan arah mungkin untuk kebangkitan dari saham-saham perbankan big cap ini jelang akhir tahun Pak Sani? Mungkin untuk jelang akhir tahun teknik rebound terhadap saham perbankannya tidak begitu mendominasi ya, tetap didominasi oleh saham konglomerasi. Tapi saya melihat di kuartal pertama 2026
Mhm. Di saat ada penggantian gubernur The Fed, memang kan dari kebijakan Trump, suku bunga itu mau turun terus nih si Trump. Nah, ini yang menyebabkan besar kemungkinan akan ada peralihan investasi dari US atau negara lain ke Asia, terutama Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik, kalau kita analisis satu persatu Pak, untuk perbankan big cap, mungkin kita ke BBCA terlebih dahulu. Di perdagangan hari kemarin, BBCA juga banyak dikoleksi oleh asing di 79,96 miliar rupiah, Pak. Bagaimana Anda melihat posisi BBCA untuk perdagangan hari ini dan rekomendasinya? Kemudian mungkin juga untuk menghadapi dari momentum window dressing, arahnya akan kemana dan target price-nya di berapa? Memang BBCA itu salah satu saham yang akan saya rekomendasi, Pak, dari Mhm, 4 saham tadi yang sudah saya berikan ke Index Channel. Jadi untuk support daripada BCA itu ada di level 8.275, Pak. Terus dia punya resistennya itu di 9.200. Jadi momentum untuk BBCA memang sudah terlihat ya, sudah terlihat positif. Ya, mudah-mudahan tertahan di level 8.275 dan akan menembus kembali di level 9 ribuan. Seperti itu, Pak. baik, rekomendasinya untuk hari ini Pak Sani? Ya, beli, Pak. Untuk BBCA itu beli, ada support, Pak, di 8.275, Pak. Mhm. Lalu resistennya itu ada 9.200. Maksudnya BBCA rekomendasinya buy on support Pak, tunggu ke 82 dulu atau di Ya, ya memang kita selalu, terutama saya gitu ya, itu membeli saham bisa turun sih, Pak. Gitu. Di level support ya di 8.275 itu, Pak. baik, BBCA dari, pembukaan, sampai sejauh ini sebelum pembukaan maksud kami BBCA di 8350 melemah di 0,30%. Sementara buy on support tadi direkomendasikan di sekitar 8.200-an, tunggu koreksi lanjutan untuk BBCA. Kita beralih ke BMRI Pak, analisis Ya, dan rekomendasinya? untuk Bank Mandiri ya, Bank Mandiri saya lihat secara teknikal ya, Pak. Secara teknikal untuk Bank Mandiri memang untuk perbankan sangat menarik, Pak, gitu. Mhm, Jadi ada support di 4850 sebenarnya itu sudah level untuk masuk, Pak, gitu. Ya, dengan target di 5.100 lah, Pak, kalau secara teknikalnya, Pak. mhm. Di, sebelum penutupan maksud saya ini juga BMRI, mengalami, tekanan di, atau bergerak di zona merah pemirsa di 4850-an. Kemudian, untuk singkat saja Pak, kita beralih ke perbankan big cap lainnya BBRI, rekomendasinya seperti apa? Kalau BBRI, saya untuk saham perbankan, saya berharap dia ada pullback ya, Pak. Ya, Jadi memang kita berharap bisa kembali naik. Saya lihat untuk supportnya di level 3.650, Pak, mhm, untuk buy-nya ya BBRI Pak? dengan resisten di 3.800, Pak. Baik, pada saat ini jelang pembukaan di 3690, melemah di 0,54%, tinggal sedikit lagi untuk, level buy yang direkomendasikan di, 3.500-an tadi ya, Pak, ya? Iya, benar, Baik, Pak. oke, analisis dan rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap yang memang diharapkan akan menjadi salah satu penopang di momentum window dressing dan pada pagi hari ini, sebelum pembukaan, mencatatkan pelemahan dan BBRI melemah di 3.700 di 0,27% dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Sani, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan update posisi pembukaan dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa kita akan coba lihat terlebih dahulu update pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa di mana indeks harga saham gabungan ini dibuka menguat
di level 8.655,018, kemudian mengalami penguatan ke 8.669,187 dan lagi-lagi mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa. Saat ini posisi penguatan agak sedikit terbatas di 0,44% di 8.655, level terendah beberapa menit pasca pembukaan di 8.641. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi penopang didominasi kembali oleh saham-saham konglomerasi. Ada CDIA mengalami penguatan di 2,93%, melanjutkan penguatan di perdagangan hari sebelumnya. Ada Mina melesat di 6%, PTRO masih dari grup PP. Kemudian juga ada WiFi konglomerasi lainnya menguat di 2,45%. Raja dan Ratu hari ini juga kompak berbalik menguat di atas 3 dan 5% pemirsa. Kemudian saham-saham yang menjadi pemberat ada Apexindo melemah di 2,90%, BBYB juga tertekan di 1,34%, BIF melemah di 1,92%, Inco ada Oasa juga yang hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. BBYB melanjutkan pelemahan di perdagangan hari sebelumnya usai naik signifikan di beberapa hari perdagangan lalu. Kemudian dari sisi rotasi pergerakan sektoral, Tekno memimpin penguatan di 1,40%, kemudian ada IDX non-cyclical menguat di 0,585%. Kemudian properti hari ini melemah tipis di 0,04%, kemudian IDX cyclic juga melemah di 0,07%. Ya, dari data Bursa Asia pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa updatean terakhir yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ada indeks Nikkei menguat di 0,71%, STI juga menguat di 0,37%, Kospi menguat di 1,07%, Hang Seng melemah di 0,44%. Selanjutnya, saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari teknologi ada MTEK direkomendasikan buy 12.30, resisten hingga ke 1.500. Energi ada Adaro juga direkomendasikan buy 1.800 hingga 2.200. BBCA tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy. Nanti kita ulas ulang kembali berdasarkan update harga terbaru. Kemudian BRMS direkomendasikan buy 990 hingga ke 1.150 pemirsa. Dan 4 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Baik Pak Sani, kita lanjutkan kembali Pak. Update dari pembukaan tadi maksud saya untuk indeks harga saham gabungan kembali menembus ke level intraday tertinggi Pak di 8.669, mencoba untuk mendekati level 8.700. Bagaimana Anda melihat laju penguatan yang masih berlanjut pada pagi hari ini dan beberapa hal yang mungkin bisa diperhatikan untuk indeks harga saham gabungan berpotensi untuk rawan profit taking, Pak? Ya, memang kalau untuk profit taking bisa aja akan terjadi di saham-saham tertentu yang memang naiknya sudah tinggi gitu ya. Kita harus waspada itu. Cuma untuk saham-saham seperti misalnya perbankan, lalu tadi direkomendasi juga MTEK, terus BCA dan juga Adaro BRMS, itu semua ada ceritanya Pak. Baik. Jadi itu yang nanti kita akan bahas, dan saya melihat saham-saham tersebut itu di bulan Desember, terutama di akhir tutup ya, di akhir tutup tahun, boleh dikatakan bisa aja terjadi kenaikan kembali, seperti itu Pak. Baik, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama Pak Sani. Untuk MTEK Pak, pasca pembukaan cenderung bergerak flat, tadi sempat menguat ke 1.315 dan saat ini stagnan di 1.295. Analisis dan rekomendasinya, Pak Sani? Di level-level ini boleh kita akumulasi beli ya, Pak Desit, karena memang efek ini adalah holding daripada perusahaan Superbank yang akan IPO di pertengahan bulan Desember ini gitu. Jadi saya melihat akan diuntungkan lah ya di saham MTEK ini, apalagi boleh dikatakan biasanya ada revaluasi aset dari istilahnya dari Superbank yang belum IPO dan sekarang IPO, jadi valuasi MTEK akan secara otomatis meningkat, seperti itu Pak. Baik, buy di level berapa untuk MTEK Pak?
MTEK itu memang di harga sekarang sih, tapi saya orangnya sangat konservatif Pak, jadi saya beli di 1.230, tapi level ini juga it's time to buy sih Pak Hmm, sebenarnya. Tapi ya kita harus pada saat ada koreksi, ya, walaupun sulit ya, karena boleh dikatakan Superbank ini sudah mulai dilakukan penawaran gitu. ya, Jadi ini sulit sih untuk turun kalau menurut saya. Ya, oke, naik ya, tapi koreksi kalau misalnya memang terjadi koreksi sampai 12.30 seperti yang saya rekomendasi itu blazing sih Pak. baik. Gitu Pak. Oke, dari sisi resisten 1.500 ini target sampai kapan Pak Sani? Ya kita kalau susah ngomong ya, namanya investasi saham kita bukan trader ya Pak. Kita mesti memberikan satu edukasi ke masyarakat. Mhm. Kalau investasi saham itu nature-nya itu jangka panjang. Kalau misalnya Oke, memang cepat, ya itu berkat dari Tuhan semata, Pak. Bukan dari kepintaran kita, Pak. Jadi kita mesti ada mental kalau ini investasi gitu loh, Pak. Ya, bukan oke, di tanah sekarang terus bisa jual tanah besok di harga yang lebih tinggi. Jadi itu sama-sama investasi, cuma kita mesti ada pemikiran sama bahwa ini investasi dan bukan gambling. Seperti itu, Pak. baik MTEK, tapi target price-nya tadi disampaikan hingga ke 1.500. Dari MTEK kita beralih ke Adaro, Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Saya juga akan update posisi pergerakan Adaro pada pagi hari ini pasca pembukaan di sesi pertama, di mana Adaro juga bergerak stagnan 18.40, tadi sempat menguat ke 18.50 dan tertekan di 18.35. Di mana pada perdagangan hari sebelumnya Adaro juga sudah mengalami kenaikan. Profit taking membayangi Adaro tidak Pak untuk hari ini di sesi pertama? Kecepatan Pak gitu karena Adaro dia bermain di renewable energy ya Pak. Jadi boleh dikatakan menurut saya di kuartal pertama 2026 itu Adaro itu akan ada potensi di mana investor akan masuk ke emiten saham Adaro ini Pak. Karena yang tadi kita sudah bahas, The Fed besar kemungkinan pada saat penggantian gubernur The Fed yang kalau misalnya memang dari Dewan Ekonomi timnya si Trump ini menang ya dipilih itu jadi besar kemungkinan The Fed suku bunganya akan agresif turun ya walaupun dengan indikator-indikator ekonomi yang ada di US. Jadi saya melihat bahwa renewable energy ke depannya ini sangat menjanjikan. Betul itu Pak. Baik, Adaro buy di level berapa Pak Sani? Adaro itu di 1.800 Pak. Saya tetap konservatif Pak. Sebenarnya Hmm, di level ini sebenarnya udah mulai bisa beli Pak. Dengan kalau 1.800 kita boleh melakukan efek down hmm, dengan batas atasnya di 2.200 Pak. Dan saya sih konservatif di level ini sih Pak ya. baik. Karena saya melihat sebenarnya Adaro bisa di hold dalam jangka waktu yang cukup lama bisa menjanjikan untuk investasi di Baik. gitu Pak. Oke, saat ini bergerak flat di 1840. Dibuka tadi juga flat dan level terendah 1835, level tertinggi di 1850. Dari Adaro kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak, BBCA tadi pun juga sempat kita ulas. Tapi berdasarkan update posisi saat ini untuk BBCA, saya akan coba cek lagi ini. Bergerak flat juga ini Pak di 8350 dan lebih cenderung tertekan. Intraday tertinggi di 8375. Analisis dan rekomendasi untuk BBCA. Ya, ini untuk BBCA boleh dikatakan turnover story dari sektor banking Pak, Mhm. terutama di kuartal pertama tahun depan. Ini jangan sampai kita menjual atau cut loss di saham ini. Saya melihat ada potensi untuk balik arah, di mana selama ini asing sudah keluar ya, Mhm. keluar kita 29 triliun Pak di tahun 2025 ini Pak. Dan dengan penurunan suku bunga The Fed, lalu kita berharap akan ada aliran dana yang masuk ke Ya, Asia, terutama ke Indonesia, dan sektor perbankan menurut saya itu sangat menarik bagi mereka yang nanti akan masuk seperti itu Pak. Jadi saya rekomendasi di 8.275 Pak, dan saya lihat untuk BCA itu bisa ke 9.000-an Pak, jadi 9.200
dan memang ini salah satu saham yang dikatakan perbankan swasta yang terbaik lah Pak di Indonesia. Seperti itu Pak. Baik, hari ini dan hari kemarin Pak merupakan cum dan ex dividen interimnya. Memberikan dampak juga tidak Pak terhadap pergerakan BBCA hari ini? Oh iya, udah pasti kan kalau Hmm, misalnya ya udah eksiden kan sahamnya akan teradjust ya, ya, adjust sebesar daripada dividen tersebut. Jadi itu tidak masalah menurut saya gitu kan. hmm, Jadi, orang yang punya saham juga boleh turunnya bukan turun karena saham yang turun, tapi memang investor mendapatkan dividen gitu kan dari ya. itu. Seperti itu Pak. Baik, dari BBCA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak Sani. Anda juga merekomendasikan BRMS Pak dari grup Bakri, supportnya di 990, resisten hingga ke 1150. Dari sisi fundamental Pak untuk BRMS pasca masuk indeks MSCI, Iya Pak, jadi BRMS ini boleh dikatakan sangat menarik ya Pak. Jadi sangat menarik. Dulu itu masuk ke dalam jajaran grup Bakri, tapi sekarang sudah mix dengan grup Salim gitu ya. Salim sudah masuk juga di dalamnya. Dan saya lihat untuk harga emas komoditasnya akan tertahan lah ya. Jadi turun tidak, apalagi nanti ada penurunan suku bunga. Jadi alternatif daripada investasi dan juga China tetap memborong ya. Kalau dilihat seperti itu karena untuk cadangan devisanya karena mereka mengurangi daripada dominasi dari US dollar. Jadi ini yang perlu diperhatikan Pak. Jadi BRMS sangat menarik. Kalau menurut saya level di 1150 bahkan saya lihat itu level konservatif Pak. Sebenarnya kalau saya lihat di tahun depan mungkin bisa lebih tinggi lagi. Seperti itu Pak. baik empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDI Channel. Pak Sani, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak Sani. Terima kasih Pak. Selamat. Baik, terima kasih. Ada Bapak Santosa Kristianus Gunawan yang merupakan Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Dan pemirsa tetap di tempat Anda, kami akan segera kembali dengan beberapa informasi dari emiten.